Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Idham Sumira dari SD Negeri Simbarejo, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Di video kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari aksi nyata modul 2.3 yang berkaitan dengan supervisi akademik. Kita akan membaginya menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pra-observasi. Kita akan berdiskusi ataupun berdialog dengan rekan kerja atau rekan sejawat untuk menyampaikan rencana pembelajarannya. Yang kedua berkaitan dengan proses observasi di kelas, mengamati rekan sejawat mengajar di kelas. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan percakapan pasca observasi. Kita refleksi bersama untuk bisa saling menguatkan dan bisa berbagi kaitannya dengan perbaikan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Halo Bapak Ibu, kali ini saya sudah bersama dengan rekan sejawat saya Pak Rusman yang sebelumnya sudah merencanakan pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar. Penyusunan ini harapannya bisa berpihak kepada anak, kemudian ada pembelajaran yang berbasis ataupun melalui pendekatan berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional, sehingga nanti harapannya dari modul ajar yang sudah disusun ini bisa meningkatkan disiplin positif ataupun sekiranya nanti berpihak kepada murid-murid kita. Halo Pak Rusman, apa kabar hari ini? Halo Pak Idham, kabar saya baik di pagi hari ini. Wah, Pak Idham bagaimana kabarnya? Hari ini itu cuacanya dingin, agak panas gimana gitu ya Pak? Kalau pagi itu dingin sekali, sedangkan kalau siang itu panas sekali. Nah, tetapi harapannya tidak menyurutkan semangat kita untuk terus belajar dan berbagi kepada rekan-rekan sekalian. Nah, Pak Rusman, kita melanjutkan obrolan nih yang sebelumnya, karena Pak Rusman kan sudah menyusun perangkat pembelajaran yang harapannya berpihak kepada murid-murid kita ini, Pak Rusman. Nah, kalau boleh tahu Pak Rusman akan mengajar ataupun menyusun modul apa nih Pak? Gini Pak, saya nanti akan mengajar tentang matematika, utamanya tentang perkalian dan pembagian pecahan. Nah, dari konten materi itu kira-kira tujuan pembelajaran secara spesifik kira-kira apa ya Pak ya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada 2 Pak. Yang pertama yaitu anak-anak memahami tentang perkalian dan pembagian, utamanya bilangan asli dan bilangan pecahan. Kemudian yang kedua Pak, dengan berdiskusi, diskusi kelompok ini ya Pak, itu anak-anak bisa menyelesaikan, dapat menyelesaikan soal cerita yang kaitannya dengan perkalian pecahan dan pembagian bilangan asli. Gitu, Pak. Itu ya, menarik sekali sebetulnya materinya Pak, melibatkan murid-murid. Nah, dari pengembangan yang mungkin saya sampaikan ini Pak, mulai dari disiplin positif atau pembelajaran sosial emosional atau pembelajaran berbasis atau pendekatan berdiferensiasi, kira-kira mana nih Pak yang lebih ditekankan dari modul ajar yang Pak Rusman kembangkan ini? Tentunya semuanya akan saya tekan. Berarti masukkan ya Pak ya? Iya, semuanya akan saya tekan, tetapi memang untuk pembelajaran nanti lebih terkhusus, saya akan mengutamakan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, siap. Sehingga belajarnya nanti berpusat pada aktivitas peserta didik yang efektif dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, menggunakan media tentunya yang sudah Pak Rusman sampaikan. Nah, kira-kira nih Pak, adakah strategi khusus yang akan diterapkan? Apakah nanti melalui pengelompokan atau model apa yang sekiranya Pak Rusman rencanakan ini Pak? Begini Pak, nanti supaya anak-anak itu aktif, saya akan menerapkan strategi pengelompokan. Anak-anak akan saya kelompokkan menjadi dalam rencana saya itu anak-anak akan saya kelompokkan menjadi 5 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 3, ada yang 4 anak. Itu harapannya dengan kelompok itu mereka akan aktif dalam pembelajaran, mereka akan lebih bersemangat dalam pembelajaran, dan juga mereka akan mempunyai pengalaman pribadi ketika mereka bekerja dalam kelompok. Itu juga mempengaruhi bagaimana mereka nanti akan bersosialisasi juga di dalam mereka
mungkin ketika di masyarakat ataupun ketika mereka bekerja kelompok gimana pun itu. Oke. Ya, mungkin demikian Pak untuk percakapan kita pra observasi. Semoga dalam pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, kemudian dapat mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin menjadi catatan, saya juga tadi sependapat ketika Pak Ruh menyampaikan medianya itu yang bersifat konkret, itu lebih dekat dengan keseharian anak-anak. Iya, maaf saya sampaikan nanti saya dalam pembelajaran saya akan menggunakan selain video, selain lembar kerja, tetapi saya juga akan menggunakan nanti media yang langsung dan media. Saya langsung katakan saja ini seperti gelas. Nanti saya sudah menyediakan gelas dan gelas itu akan saya gunakan untuk media pembelajaran bagi anak. Begitu. Siap. Pak, demikian mungkin ya kita lanjutkan nanti untuk observasi di kelas. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi anak-anakku. Ya, anak-anakku. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita setelah kemarin kita belajar tentang pecahan. Kemarin ada pecahan apa? Pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, kemudian persen. Nah, saat ini anak-anakku kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Perkalian dan pembagian pecahan. Terkhusus adalah bilangan asli dan pecahan. Tujuannya anak-anakku, Pak Guru berharap setelah Pak Guru memberikan materi ini, setelah kalian belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan, utamanya adalah perkalian dan pembagian bilangan asli dengan pecahan, kalian dapat, tujuannya adalah kalian dapat memahami perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan dapat mengerjakannya. Serta nanti harapan Pak Guru kalian dapat menyelesaikan soal, baik itu soal biasa ataupun soal cerita yang akan Pak Guru berikan kepada kalian. Itu ya anak-anakku. Nah, anak-anakku, sebelum lebih lanjut kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan, Pak Guru sudah menyiapkan, Pak Guru membawa berapa gelas ini anak-anakku? 4. Nah, Pak Guru membawa 4 gelas. Untuk apa sih? Yuk kita saksikan. Pak Guru selain membawa 4 gelas, Pak Guru juga sudah menyiapkan, ini namanya apa anak-anakku? Water jug. Nah, gelas ini akan Pak Guru isi air sebanyak ini. Menurut kalian isinya berapa? 1/2. Ya, Pak Guru akan tuliskan 1/2. Pak Guru akan mengisi dengan volume yang sama dari keempat gelas ini. Ya, ini anak-anakku. Anak-anakku, ada berapa gelas ini? Ada berapa gelas anak-anakku? 4. Setiap gelas itu berisi berapa air? 1/2. Ini 1/2, 1/2, 1/2. Anak-anakku, kalau Pak Guru tuliskan berarti jumlahnya gelas ada 4.
Karena itu setiap gelas itu ada setengah. Kalau Pak Guru tanya, ini jumlahnya atau kalau jumlah dari air itu kira-kira menurut kalian berapa? Dua itu dari mana? Satunya. Berarti begini, Pak Guru menuliskan, karena satu ada 4 gelas, setiap gelasnya ada setengah, berarti apakah boleh Pak Guru menuliskan setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah? Boleh tidak? Ini setengah dari 1 gelas, berarti jawabannya berapa? Nah, ini jawabannya adalah 2. Begitu? Karena bagaimana? Sebentar. Karena berarti ini jawabannya harus bagaimana? 4-nya dari mana? Berarti 4 per 2 sama dengan? Mengapa kamu mengatakan 2? Karena 4 per 2 itu sama dengan 4 dibagi 2. Dengan kata lain, apakah Pak Guru boleh menuliskan ini juga? Tadi ada berapa gelas? 4. Berarti ini ada 4. Gitu ya. Setiap gelas ada berapa isinya? 1 per 2. Berarti dikalikan 1 per 2. Bolehkah Pak Guru menuliskan seperti ini? Nah, berarti ini kalau dikerjakan berarti saat ini sama dengan di atas. 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama, hasilnya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Anak-anakku, mari sebelum Pak Guru melanjutkan, adakah yang mau bertanya? Tidak? Kalau tidak ada, anak-anakku simaklah, Pak Guru sudah menyiapkan video. Nah, ini perkalian dan pembagian pecahan. Nah, itu ada gambar. Itu seumpama Pak Guru. Tertulis 2 dikalikan 1 per 2. Ketika melihat contoh seperti penggunaan gelas itu, berarti kira-kira Pak Guru, kalau kalian disuruh menulis, bagaimana caranya? 2 dikalikan 1 per 2. 1 per 2 ditambah 1 per 2. Oh, kalau begitu 2 dikalikan 1 per 2 itu artinya sama saja 1 per 2 ditambah 1 per 2. Begitu? Sama dengan 2 per sama dengan 1. Berarti 2 dikalikan 1 per 2 itu sama dengan 2 dikalikan 1 per 2 sama dengan 2 per 2. 2 per 2 itu sama dengan 1. Begitu ya. Yuk, kalau kita peragakan dengan ini, kita peragakan dengan gelas. Ini 2 Pak Guru singkirkan. Ini ada 2 gelas. Tapi isinya seperti itu tadi ya, setengah. Ketika gelas ini Pak Guru jumlahkan, kira-kira jadi berapa jumlahnya? 2 per 2. 2 gelas tetap 2 gelas per setengahnya 2. Berarti kalau kita jumlahkan itu jadinya 2 per 2 sama dengan, kenyataannya coba mari kita coba. Ketika setengah gelas ini Pak Guru tuangkan menjadi 1, ternyata memang jadi 1 gelas. Paham ya? Ya, terima kasih. Ya anak-anakku, yang selanjutnya yuk, untuk lebih memperdalam materi tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan, kalian Pak Guru berharap bekerja dalam kelompok. Silahkan kalian membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari, ada yang 3 anak, kemudian ada yang 4 anak. Silahkan. Ayo Mas. Ayo.
Ayo cepet yuk. Ya, kursi boleh dibalikkan saja, berhadapan-hadapan. Ayo berhadapan-hadapan. Kelompoknya seperti biasa. Sudah anak-anakku, tugas kalian adalah nanti silakan kalian berembuk, kalian berdiskusi dengan temanmu. Pak Guru akan membagikan satu kartu soal yang nanti kalian rembukan, kalian pecahkan jawabannya di kelompok kalian, dan nanti Pak Guru minta satu anak dari setiap kelompok untuk maju menjawab, mempresentasikan hasil kerjamu. Begitu ya? Siap? Ya. Sembari kalian begini. Ini kartu soalnya, nanti ada gambar. Gambar ini adalah gambar gelas. Kamu lihat sendiri deh. Nanti soalnya atau kamu boleh menuliskan di bawahnya sini. Kemudian hasilnya berapa. Begitu ya. Kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan pada Pak Guru. Silahkan kalian berembuk, kalian berdiskusi dengan temanmu di dalam kelompok kalian. Pak Guru perjelas bahwa gambar-gambar itu itu adalah gambar gelas yang diisi setengah air setiap gelasnya. Silahkan kalian berunding dengan temanmu di dalam kelompok untuk hasilnya berapa. Gitu. Ada yang sudah? Oh, kelompoknya Mbak Yumna, Mas Bona, Mas Hafiz, dan Mbak Citra sudah. Kemudian yang kelompok yang kedua Mbak Nabila, Mbak Angga, kemudian Mas Bona. Ya, untuk yang pertama, siapa yang mau bersedia maju? Silakan. Ayo. Yuk. Yuk, Mbak. Silakan presentasikan atau sampaikan hasil kerjamu di dalam kelompok. Yang keras, Mbak. Punya kelompok berbicara Nata, 6 kali 1/2 sama dengan 6/2. 6/2 sama dengan 6/2 sama dengan 3. Ada berapa gelas, Mbak? 3 gelas. 3 gelas. Ada 3 gelas. 6 gelas. Kemudian setiap gelasnya Terisi 1/2. 1/2. Kemudian jawabanmu bagaimana? 6 kali 1/2 sama dengan 6/2. Anak-anakku, apakah jawaban dari kelompoknya Mbak Nabila betul? Diulangi, Mbak, yang keras, Mbak. 6 kali 1/2 sama dengan 6/2. 6/2 sama dengan 3 gelas. Betul? Betul. Tepuk tangan untuk Mbak Nabila dan kelompoknya. Ya. Ya, silakan boleh duduk. Ada lagi kelompok yang lain yang mau maju? Ya, silakan. Yuk, Mas Nopal, mewakili kelompoknya. Yang keras, Mas Nopal. Yuk. Yang keras, silakan. Ya, sini. Ya, oke, silakan. Setiap gelas memiliki 1/2 air. Dan di sini ada 18 gelas. Jadi 18 kali 1/2 sama dengan 18 kali 1, 18. 18/2 sama dengan 9 gelas. Ada berapa gelas? 18. 18 gelas. Setiap gelas terisi 1/2. Sehingga itu ketika dikalikan, dibuat dalam bentuk soal matematika, 18 dikalikan berapa itu? Kalikan 1/2 sama dengan 9 gelas. 19. 18 per 2 sama dengan 9 gelas. jawaban Mas Noval dan kelompoknya menurut kalian betul atau salah? Tepuk tangan untuk Mas Noval dan kelompoknya. Ya, boleh duduk kembali. Ada yang mau mempresentasikan lagi? Kalau tidak ada,
terima kasih kalian sudah bekerja di dalam kelompok kalian masing-masing. Pak Guru percaya kalian itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang bisa. Ini baru ketika soal-soal yang sederhana, tapi nanti ketika soal yang baik, soal-soal yang agak sulit, dengan dasar ini kalian akan paham. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, oke, silahkan kalian kembali ke kursi kalian masing-masing, ke tempat duduk kalian masing-masing. Silahkan, kita akan melanjutkan pelajaran kita nanti. Yuk, terus yuk. Anak-anakku, setelah tadi kalian belajar baik dari penjelasan Pak Guru ataupun kalian belajar di dalam kelompok kalian masing-masing, bagaimana perasaan kalian? Senang? Bahagia? Ya, terima kasih. Anak-anakku, ada yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Pada dasarnya 2 dikalikan setengah itu sama dengan setengah ditambah setengah sama dengan 2/2 sama dengan 1. Itu ya. Tadi ada juga 8 dikalikan setengah sama dengan setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah sampai 8. Sehingga hasilnya sama dengan 8/2 sama dengan 4. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, anak-anakku, Pak Guru ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang pelajaran yang sudah Pak Guru sampaikan dan kalian terima dengan kalian mengerjakan soal yang sudah Pak Guru siapkan. Silahkan kalian kerjakan sendiri-sendiri, begitu ya. Sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, kumpulkan dari belakang ke depan. Ya, ini. Terima kasih. Ini mana? Ya, anak-anakku, terima kasih sekali kalian sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kalian semua untuk kalian mencapai masa depan kalian. Minta maaf ketika ada tutur kata yang tidak berkenan ya, yang membuat kalian sakit. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rusman. Selamat pagi Pak Idam. Ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan juga diberikan kelancaran segala Amin. urusan. Nah, Pak Rusman yang saya hormati sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ini. Boleh diceritakan perasaan setelah mengikuti setelah melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai rencana pembelajaran yang sudah kita obrolkan sebelumnya. Terima kasih Pak Idam. Kami ketika melaksanakan pembelajaran, perasaan saya merasa senang sekali dapat memberikan pelajaran kepada anak. Kemudian rencana-rencana yang sudah tersusun pribadi untuk memberikan materi kepada anak sudah, menurut saya sudah tersampaikan dengan baik. Perasaan saya lega. Oke. Boleh diceritakan kembali sedikit saja Pak, kan karena obrolan di awal sudah kita bangun bahwa rencana pembelajarannya Pak Rusman ataupun yang sudah disusun dalam modul ajar itu kan topik muatan pelajaran matematika, topiknya tentang pecahan ya Pak.
boleh diceritakan gambaran yang sudah dilaksanakan Pak Rusman dalam proses pembelajaran di kelas ini, Pak? Ya, memang Pak, ketika pembelajaran topik yang saya ajarkan saat itu adalah perkalian dan pembagian pecahan, utamanya adalah bilangan asli dengan bilangan pecahan. Saya mengawali pembelajaran itu dengan saya membuat sebuah kegiatan mendemonstrasikan pembelajaran dengan saya membuat peraga sendiri itu dengan menyediakan 4 gelas. Ya, 4 gelas itu saya isi dengan setiap gelasnya itu saya isi setengah gelas, setengah gelas, setengah gelas, setengah gelas. Ini memang untuk menggali sebelum menggali pengetahuan siswa tentang materi yang akan diajarkan. Harapan saya melalui demonstrasi tersebut anak akan siap menerima materi tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan bilangan asli itu. Kemudian saya juga menggunakan sebentar Pak, ketika menggunakan itu anak itu sudah antusias Pak. Sudah kelihatan, wih Pak Rusman, bahwa ketika saya masuk kelas saja bahwa kelas, Pak Rusman mau apa, Pak Rusman mau apa. Dan apalagi setelah saya melakukan demonstrasi tersebut, anak antusias. Saya membangun semangat dulu anak. Kemudian kegiatan selanjutnya saya menayangkan video materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Tambah antusias itu begitu. Dan kemudian diakhiri dengan evaluasi begitu. Ya, terima kasih untuk ceritanya. Sepertinya anak-anak juga antusias dan juga sesuai pengamatan saya di kelas Pak Rusman. Namun kaitannya dengan topik pengembangan yang kemarin sudah kita rencanakan, Pak Rusman kan sudah merencanakan untuk penekanan pada pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada pembelajaran sosial emosional, dan juga pembelajaran yang dirancang itu kan berpihak pada murid untuk menumbuhkan disiplin positif. Nah, apakah kesemuanya ini sudah terlaksana dengan baik? Menurut Pak Rusman bagaimana, Pak? Semuanya itu, 3 itu sudah terlaksana, Pak. Menurut saya sudah terlaksana. Tetapi memang tidak semuanya terlaksana dengan baik, gitu Pak. Ketika saya mencoba untuk mendisiplinkan anak, contoh saja Pak, saya mau ambil contoh apa yang dilakukan anak. Ketika anak-anak itu saya kelompokkan, kemudian saya kelompokkan dalam sebuah kelompok, anak itu masih cenderung untuk seperti kayak malu-malu gitu loh. Kayak malu. Karena memang belum lama ini saya kelompokkan anak itu menurut bukan hanya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tetapi mereka ketika saya kelompokkan heterogen itu Pak, itu anak itu masih cenderung malu-malu. Kemudian ketika persiapan untuk pembelajaran itu juga anak rasanya itu kedisiplinannya masih kurang. Kemudian tingkat sosialnya juga saya pikir juga ya bisa dikatakan kalau nilai ya 85 gitu. Ini seperti pengamatan saya bahwa pada pendekatan PSE yang Pak Rusman sampaikan itu keterampilan anak untuk berkolaborasi sebetulnya perlu ditingkatkan kembali karena memang memunculkan semangat untuk bisa bersosial kepada rekan-rekan satu kelas yang mungkin bukan teman akrab, itu perlu dikuatkan bonding kembali dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pak Rusman yang disampaikan sudah sesuai dengan catatan saya nih. Kemudian Pak Rusman, dalam pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan, menurut pengamatan Pak Rusman ataupun yang dirasakan, apakah ada hambatan yang berarti di kelas, Pak? Begini Pak, itu saya merasakan ada hambatan Pak. Jujur saja saya merasakan ada hambatan. Yang pertama adalah hambatan yang dari luar. Artinya begini, hambatan itu karena kan saya saat itu menggunakan LCD proyektor itu ya Pak. Ya, menggunakan LCD proyektor. Itu saya agak lama
agak lama menyiapkan itu. Kok ndelalai kok ya tidak konek-konek gitu Pak. Itu menjadi hambatan tersendiri dari luar ya. Dari luar itu hambatan yang pertama, kemudian hambatan yang kedua dari diri anak itu sendiri Pak. Dari diri anak itu sendiri sebetulnya di awal-awal itu Pak, saya kan sudah memetakan kesiapan belajar siswa ya, menganalisis kemampuan-kemampuan siswa itu. Dari kemampuan-kemampuan itu saya mencoba untuk mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan kesiapan anak menerima pelajaran itu. Itu juga kendala bagi saya ketika saya menerapkan ini, tingkat kemampuan anak untuk perkalian, pembagian, apalagi dengan bilangan pecahan itu menjadi agak tingkat kesulitan bagi tantangan tersendiri betul bagi si anak. Jadi faktor dari saya menyiapkan LCD proyektor, kemudian dari tingkat kesiapan anak itu Pak. Nah dari Pak Rusman, karena punya tantangan seperti itu, adakah ide-ide yang nanti ingin Pak Rusman coba sehingga hambatannya bisa diatasi gitu Pak? Ya, yang jelas untuk hambatan saya yang pertama menyiapkan lebih matang lagi terkait dengan alat dan alat-alat untuk bahan-bahan untuk pembelajaran ya, seperti proyektor tadi. Mungkin untuk yang lain juga saya akan mempersiapkan lebih baik lagi. Kemudian saya melihat di awal di pembelajaran yang sudah saya lakukan, anak itu kan kesulitan untuk pecahan ya Pak, untuk pembagian utama, perkalian dan pembagian utamanya untuk pecahan. Saya sudah mencoba mengelompokkan anak, kemudian saya sudah mencoba juga dengan menggunakan alat peraga langsung, gelas yang diisi air. Saya besok punya rencana begini Pak, untuk lebih mematangkan tingkat pemahaman si anak tentang perkalian dan pembagian pecahan itu. Saya ada ide untuk anak-anak itu besok tak bawa roti Pak. Menarik Pak. Tak bawa roti itu yang bungkusan itu Pak, yang paling-paling ya harganya 1.000. Ya memang saya harus komunikasikan dengan anak Pak. Tetapi dengan roti itu saya rencananya nanti akan saling berbagi dan juga pembagian dan perkalian pecahan itu Pak. Menarik ada ide kayak gitu Pak saya. Dan kontekstual dekat dengan keseharian anak-anak. Idenya luar biasa Pak Rusman. Untuk melaksanakan kira-kira butuh waktu berapa lama nih Pak? Masalahnya saya harus komunikasi dulu dengan anak. Saya tidak ingin karena ini butuh biaya juga kan Pak. Karena harus membeli itu, saya tetap ingin komunikasi dengan anak. Harapan saya pembelian itu tidak langsung mengurangi jatah uang saku anak, tetapi dengan cara menabung 100, 500. Ya kira-kira begini Pak, 1 pekan, 1 minggu, 2 minggu, 1 minggu menabung, kemudian minggu berikutnya saya akan mengeksekusi rencana saya itu. Berarti 2 pekan ya? 2 pekan, iya. Bisa dilaksanakan, dan juga mungkin pekan kedua bisa evaluasi bersama. Apakah nanti idenya Pak Rusman nanti ada perkembangan ataupun ada sesuatu yang bisa kita refleksikan bersama. Nah, dari apa yang telah disampaikan memang banyak yang sesuai dengan catatan-catatan saya di kelas, dan mudah-mudahan hambatan atau yang lebih saya suka sebut dengan tantangan ke depan bisa dicari solusinya dengan tadi rencananya Pak Rusman, dan itu juga sudah luar biasa, ke depan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, mungkin demikian yang dapat kita laksanakan untuk obrolan ini. Mudah-mudahan bermakna dan juga bisa menjadi bahan refleksi kita bersama agar pembelajaran ke depan lebih menyenangkan. Demikian Pak Rusman untuk kegiatan hari ini. Mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan yang selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, demikian tadi untuk video aksi nyata modul 2.3. Semoga bisa menambah semangat kita untuk terus belajar, dan juga agar kita bisa terus membumi dan menginspirasi. Tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.